Focus Group Discussion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yogi Amir Jenrolis, NPI 11519003770. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya membuat video ini karena untuk memenuhi tugas akhir semester yang diampu oleh Ibu Mary Frida dalam mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Focus Group Discussion atau yang biasa disebut dengan FGD. Focus Group Discussion atau FGD seringkali digunakan para pembuat keputusan atau peneliti dalam penelitian kualitatif untuk menggali data mengenai persepsi, opini, kepercayaan, dan sikap terhadap suatu produk, pelayanan, konsep, atau ide, karena relatif lebih mudah dan cepat selesai dibandingkan dengan teknik pengumpulan data kualitatif yang lain. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak kegiatan FGD yang belum dilaksanakan sesuai dengan kaidah sehingga hasilnya tidak dapat maksimal. Pengertian FGD: diskusi kelompok khusus dan terbatas atau sering disebut Focus Group Discussion atau FGD adalah suatu metode pengumpulan informasi spesifik secara mendalam melalui diskusi kelompok khusus. Dalam diskusi kelompok khusus terbatas ini merupakan suatu metode penelitian yang masuk diafragma kualitatif karena data yang digali merupakan data yang menekankan kedalaman why and how tentang persoalan yang sedang diteliti. Metode FGD merupakan salah satu strategi untuk mengumpulkan data yang melibatkan interaksi sosial di antara para individu dalam suatu diskusi berseri. Metode ini terbukti banyak digunakan untuk pengumpulan data berbagai proyek penelitian kualitatif. Pengertian Focus Group Discussion menurut para ahli. Pengertian Focus Group Discussion menurut Irwanto 1998. Focus Group Discussion merupakan sebuah proses pengumpulan informasi suatu masalah yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Sedangkan pengertian Focus Group Discussion menurut Columbia dan Henning 1990, Focus Group Discussion adalah wawancara dari sekelompok kecil yang dipimpin oleh narasumber atau moderator yang tugas mereka adalah salah satunya mendorong peserta untuk berani berbicara terbuka dan spontan mengenai hal yang dianggap penting namun berhubungan dengan topik diskusi yang sedang dibahas. Pada Focus Group Discussion, interaksi antar peserta adalah suatu dasar untuk mendapat informasi, di mana setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan pertanyaan dan berkomentar serta mengajukan pertanyaan. Tujuan Focus Group Discussion. Tujuan Focus Group Discussion adalah untuk menyampaikan setiap persepsi atas suatu isu ataupun topik atau minat tertentu di dalam dunia kerja nantinya, yang pada akhirnya nanti akan melahirkan kesepakatan
dan juga pengertian baru terkait isu tersebut. Untuk mendapatkan informasi yang mendalam, semua peserta diharapkan memberikan pendapat secara bebas dan terbuka tanpa merasa tertekan atau terpaksa. Setiap pendapat perlu digali unsur why and how untuk memperoleh kedalaman. Moderator harus telaten pada kedalaman informasi setiap peserta. Jangan terburu-buru untuk menyimpulkannya. Prosedur. Yang pertama, tetapkan masalah yang akan digali. Misalnya, apa tren komunikasi pada tahun depan, atau apa tren platform media sosial yang sering digunakan pada tahun depan. Kedua, kembangkan instrumen atau pokok-pokok persoalan yang akan diajukan dalam diskusi. Misalnya, masalah apa yang akan banyak dibicarakan pada tahun depan, media mana atau media apa yang paling sering digunakan untuk membicarakan topik tersebut. Selanjutnya, segmen masyarakat mana yang banyak terlibat dalam komunikasi tersebut. Kemudian, tentukan peserta focus group discussion. Syarat-syarat peserta adalah orang yang memiliki kredibilitas atau pendidikan dan pengalaman. Kedua, peserta kurang lebih 20 orang, representasi dari kelompok masyarakat yang menjadi sumber informasi masalah yang akan dibahas. Ketiga, peserta focus group discussion berperan sebagai narasumber atau sumber informasi. Kemudian, tetapkan moderator. Moderator adalah pemimpin dan pengarah diskusi. Moderator harus menguasai permasalahan yang akan dibahas. Moderator juga harus mampu menggali informasi dari setiap peserta. Moderator harus mampu membuat semua peserta mengeluarkan pendapat secara bebas dan terbuka tanpa tekanan. Tetapkan notulen dan alat rekam. Notulen adalah orang yang mencatat hasil diskusi. Selama diskusi, semua pendapat harus dicatat supaya mudah membuat kesimpulan. Untuk membantu pencatatan diperlukan alat perekam. Kemudian, tetapkan waktu dan tempat. Tetapkan waktu dan tempat focus group discussion yang mudah dijangkau oleh peserta, aman dari gangguan sekitar, dan juga nyaman. Selanjutnya, siapkan perlengkapan diskusi. Misalnya tempat duduk yang cukup dan kondusif, mikrofon atau alat perekam lainnya, alat presentasi, alat tulis, dan catatan. Kemudian siapkan akomodasi peserta. Peserta adalah narasumber, karena itu sebaiknya disediakan akomodasi yang layak. Kembali lagi ke tempat duduk. Tempat duduk diatur sedemikian rupa sehingga peserta terdorong mau berbicara. Sebaiknya peserta duduk dalam satu lingkaran bersama-sama fasilitator. Pencatat biasanya duduk di luar lingkaran. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengatur tempat duduk adalah: 1. Hindari pengurutan status. Urutan duduk peserta sebaiknya dilakukan secara acak sehingga tidak memengaruhi tanggapan peserta. 2. Memungkinkan fasilitator
bertatap mata dengan peserta. Hal ini penting dilakukan untuk mengendalikan kelompok, mendorong peserta pemalu dan pendiam, serta membatasi peserta dominan. 3. Jarak yang sama antara fasilitator dengan tiap peserta. Hal ini dimaksud untuk mendorong interaksi dan perasaan sebagai bagian dari kelompok, sehingga seluruh peserta bisa berperan aktif dan reaktif dalam diskusi. Kemudian laksanakan diskusi sesuai perencanaan awal, seperti peraturan dan juga durasi berlangsungnya focus group discussion. Setiap individu memiliki waktu yang sama untuk mengutarakan pendapatnya masing-masing. Kemudian analisis data seperti transkrip, coding, kategorisasi, indeks prestasi, dan juga kesimpulan. In-depth interview atau wawancara mendalam adalah alat pengumpulan data yang digunakan dan dijawab secara lisan mengenai suatu persoalan. In-depth interview digunakan dalam penelitian ini dengan pertimbangan alat ini dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan mendalam mengenai pengetahuan, sikap, pandangan responden mengenai masalah. Hasil in-depth interview. Hasil dari in-depth interview ini akan dianalisa secara kualitatif, dan pengumpulan data ini hanya untuk responden yang dipilih atau purposive. Dengan demikian, kekurangan pada kuesioner kuantitatif diharapkan lebih teratasi dengan menggunakan dua alat pengumpul data tersebut. Kesimpulannya, focus group discussion merupakan teknik yang tepat untuk menggali data-data dengan karakteristik khusus maupun penelitian dengan tujuan tertentu. Melalui teknik FGD dapat diketahui tentang persepsi, opini, kepercayaan, dan sikap terhadap suatu produk, pelayanan, konsep atau ide, maupun memungkinkan dilakukannya sesuatu kajian, kebutuhan atau evaluasi program yang tidak dapat dilaksanakan jika menggunakan teknik pengumpulan data lainnya. Dengan diperolehnya data yang berhubungan dengan faktor penyebab masalah dan potensi yang dimiliki untuk penyelesaian masalah, maka suatu masalah dapat segera diselesaikan. Teknik ini tidak hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, melainkan juga dapat diterapkan untuk penggalian informasi, persepsi, dan kebutuhan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Namun, kelemahan dari teknik ini adalah tidak dapat digunakan untuk tujuan kuantitatif. Mungkin cukup sekian pada kesempatan kali ini penjelasan dari saya tentang FGD atau Focus Group Discussion. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Maaf jika ada salah kata atau ucapan. Terima kasih untuk teman-teman. Stay safe, stay healthy, tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.